ahad hu ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mujidai wa shifaiha wa da'il bala wa afatiha wa bastir rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa awladana wa amwalana wa jami'il muslimin wa aslahuna biha wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan kepada kita rezeki yang luas. Mudah-mudahan yang selama ini terhalang rezekinya dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan segala sekat-sekat yang menjadikan dia terseok-seok dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah juga sembari membimbing kita untuk tetap dekat dengan Allah dan bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, paman talafullahu bihi kasyafa anhu ma bihi padrakahu bil afiyah wal ghina yuwaffiquhu lisyukri wal hamdi was sana'i wa yadimu lahu zalika ilal liqa. Barang siapa yang Allah melembutkannya, Allah lembut kepadanya, lalu dia menjadi lembut hatinya, ialah mereka yang Allah bukakan kepada mereka kasyaf, terbuka lorong melihat wajah Allah, terbuka lorong melihat fadlun minallah, karunia Allah pada dirinya, maka mabihi fa'adrakahul bil afiyah, dia pun merasakan bahwa dirinya itu mendapat afiyah, kesehatan, kenyamanan, masih bisa tertawa meskipun gigi kuning tapi tetap tertawa, masih bisa segar bugar, masih bergerak tubuhnya, masih semangat hidupnya, masya Allah, bil afiyah, indah sekali hidupnya. Yadimu bala wal gina, kemudian Allah mencukupkan dia dengan berbagai rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kecukupan tidak hanya dipandang dari segi materi, apalagi materinya banyak, daripada seperti Palui semalaman memikirkan saldonya, saldo di banknya berkurang terus, lupa ke pengajian lah. Adapun orang-orang ini merasa nikmat dia dengan rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Wa yufaqihu, kemudian Allah memberikan taufik kepadanya lisyukri wal hamdi was sana'i, untuk bisa bersyukur, menikmati meskipun sedikit rezekinya, apalagi banyak. Ya Allah, Maha Agung Engkau. Walhamdi, lalu dia memuji Allah. Wasana'i, mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Wa yadimu lahu zalika ilal liqa, kemudian Allah semayamkan hatinya untuk teguh, nyaman bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kelak di akhirat. Maka orang itu beruntung sekali, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, siapa di antara pian seperti itu orang beruntung sekali. Kenapa jadi begitu? Ada orang yang tidak seperti itu, adakah? Ada. Kenapa jadi mereka seperti itu? Satu, dalam Futuhul Ghaib ini semata-mata karena Allah berkehendak. Nah, ini limai yasa, siapa saja yang aku kehendaki. Macam-macam lah. Ada yang gara-gara rumah dulu buruk, sekalinya di bawah rumah nih batu bara aja dijualnya, toh apa bib sugih langsung. Habis-habisan Palui, orang tuanya kan jual rumah di kampung sana lah, dia lebih yuk di mana. Ini baik barak Palui langsung berbagi harta lawan abahnya, abahnya jual Palui berangkat ke Jawa, di pesawat langsung orang menggawilnya apa nih? Menggawilnya apa? Menyinggol. Kemana pian Fajar?
ke Jakarta aja orang nih. Oh sama lah ke Jakarta aja. Nyata satu pesawat ke Jakarta juga sama lah. Ya nang singgah di restoran tuh bingung paling lawan istrinya udah milih apa aja. Pina ada checklistnya, tunjuk aja checklist. Kalinya keluar acar. Kok acar ya Palu ini? Jangan acar, aku itik panggang gitu aku bisa. Sapi kasa sebijian duit banyak. Nah, tapi salah tunjuk. Apa nih bisa salah lagi ya Palu? Mesti ada pilih Lombok ya Palu aja bahasa Inggris semuanya bila di restoran tuh bahasa Inggris semuaan ya Pak. Wah iya aja kalau Lombok nih dangarakan aja sebelah aja dah. Sekali di sebelah ada orang barat makan ayam panggang, oh nyoba nih cocok nih ayam panggang, lalu come here jar ini memanggil orang datang aja, come here aja lah coba aja Palu ya. Jar apa jar more jar. Wah iya. Artinya tambahi kayak ayam panggang lagi nih. Oh berarti more aja Palu ini. Lalu sudah batu dipanggilnya pelayan come here aja Palu ini. More aja Palu ini. More itu artinya tambah kan. Kalau orang ayam panggang nih acar datang sekalinya pelayannya mau acar lagi. Buat dua paksa dimakan non minina. Datang lagi pelayannya mbak habis lalu mur lagi coba pelayannya. Jangan coba bawa ke rumah sakitnya lagi aku coba lagi sakit parut. Nah nyala. Nah, ini apa ya kemirawaan bahasa Banjar terlalu senang dengan rezeki yang diberikan Allah. Jangan juga yang perlu itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur tuh nanti bersedekah. Kita ini susah kan bila bertemu rezeki bayangan tuh lalu jangan kemana-mana, anda ke Malaysia lah, anda ke bulan kepikiran. Dunia aja di otak. Ya lah bersedekah lupa kita, ya lah melihat jiran-jiran kita yang susah lupa kita, ya lah. Nah itu kekurangan kita. Nah beruntunglah orang-orang yang pandai bersyukur itu. Lalu bahkan Allah menetapkan dirinya menjadi orang yang nanti bertemu dengan Allah dalam ridho kasih sayang Allah. Tetapi hati-hati. Wa may yuridullah fitnatahu. Ada lagi orang yang dikehendaki Allah dapat hidup fitnah aja. Masya Allah. Masya Allah. Sudah muka tidak bengkeng hidup. Ya Allah, lahir memang dari orang tua tidak bengkeng ya Pak. Mukanya tidak rata memang tidak ada yang rata apa mukanya lah, cuma kayak apa ya miskin pulang. Nah ya Allah hitam pulang badan. Kena fitnah pulang hari-hari, berjalan kemana enggak dipadahkan orang maling tuh bisa jorangan. Ada kayak itulah. Nah, ada sial di mana-mananya hidup. Bahkan orang ingin minta tolong orang takutan, bukan tidak mau menolong orang, khawatir aku jar menolong nih jar kalau bisa memakan jar orang. Ya kan ada pernah melihat itulah. Itu ada nggak itu? Siapa yang berkehendak itu? Allah. Manusia mana yang berkehendak itu? Kena penyakit pulang. Sudah kayak itu miskin, sulit hidup, hitam, jelek orangnya habis. Miskin pulang, kena penyakit pulang. Penyakitnya apa? Karena tapi mendengar. Ayo, kayak apa Pian? Banyak aja bang, sudah rezeki anak datang cuma tidak mendengarnya kayak Pak. Subhanallah. Nah ini wujudannya lah. Yadi mubala'ahu. Allah menetapkan kepadanya berkesinambungan bala datang kepadanya. Umabib, masya Allah. Ya Pak, sudah miskin di rumah sewaan pulang. Kalinya rumahnya runtuh pulang. Berkesinambung. Ada seperti itu? Ada. Kenapa jadi kayak itu? Terserah aku aja Tuhan. Kalau mau terserah kamu jadi Tuhan itu kan. Nah, Pak, nggak bisa kita jadi Tuhan, Bib, yang kau lah Bib jadi Tuhan, Bib. Rakawa. Ayo kayak apa ya? Maaf aja lah kalau kena pas nangka ini nah. Kena nangka ini banyak bacaan aja lagi nah. Baca selawat lawan Nabi mendoakan ini bukan ada Nabi mendoakan.
Karena dicariakan kuncinya supaya jangan kayak ini. Wa fitnatahu wa faqrahu. Fitnah itu datang kepadanya, ujian itu datang kepadanya, kesusahan itu persis seperti Tuhan berfirman, wala nablakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfusi samarat wa basiris sabirin. Persis seperti itu, hanya untuk menguji di kesabarannya, sabar atau tidaknya. Macam-macam kejadian. Wala nablakum bisyai'im, kami akan timpakan kepada mereka-mereka yang kami kehendaki. Bisyai'in, dengan bermacam cara. Oh ya, Tuhan sudah memadahkan kayak itu, mengatakan sudah dengan bermacam bisyai'in, dengan segala sesuatu yang dia tidak mungkin lagi bisa menolak. Minal khauf, ketakutanan. Punya sepeda sebuahannya di rumah. Pas takut apa dimasukkan sepedanya sampai di kamar mandi diletakkan. Jadi nang bini, kenapa jadi sepeda sampai ke kamar mandi supaya jangan hilang jar. Kalau hilang kita satu-satunya di Jakarta jar. Bayangkan Bian. Ayo, iyalah. Nah, besok hari belum tentu lagi dapat rezeki. Ayo Bian. Wal faqr, Allah timpakan al faqrahu, kepakiran dalam hidupnya berterus-terusan. Banyak kawan membantunya. Kita ini makanya jangan dalam Al-Quran 1000 jin, 1000 manusia, seluruh manusia dan jin membantu orang yang Allah timpakan kepadanya kemiskinan, tidak akan berubah kemiskinannya. Ya lah, kawan banyak dia sudah membantu. Nah, berjualan baras, ayo nah jar kawan, nah jualan baras dia mau modal. Bangkrut juga, kenapa bangkrut sekalinya? Nggak bisa dihitung Bipa. Mansur salah taruh semua. Baras 3 liter di Ansur salah. Kayak kata rugi lah. Kenapa jadi rugi aku nih aja? Maaf lah, ini dasar kekuasaan Allah nih nah. Pian hati-hati dengan kekuasaan Allah nih. Jangan pina mau sombong-sombong di hati. Ya Allah. Karena ada hadis Nabi. Nah, belum lagi sampai hadis Nabi nih. Dan sampai hadis Nabi itulah. Fayak ta'u anhu madada imanihi fayak paru bil itiradi wa tuhmah lahu ajja wa jalla. Fayak ta'u anhu, Allah pun memotong dia dari jalan-jalan untuk mencari jalan keluarnya. Masya Allah. Madada imanihi, bagaimana kemurnian imannya kepada Allah subhanahu. Kemudian fayak faru, dia pun akhirnya ingkar. Banyak itu, gara-gara itu bisa jadi ingkar untuk Tuhan. Yalah, mencuri itu tidak boleh, akhirnya dia jadi pencuri. Ya lah, berjudi tidak boleh, akhirnya dia berjudi. Ya Pak, berzina dia, kenapa jadi berzina? Istri tidak ada. Nah, jadi syukur pian bisa istri, pian ada kalau guru lah bisa istri di rumah. Satu aja kalau guru. Oh, satu aja. Masih satu. Nah, pingin 2 kah? Ini masih 1 jar. Ajja wajalla. Wasyakku fi wa'dihi. Lalu dia pun akhirnya, nah ini yang paling kacau nih, ragu akhirat itu adakah, adakah? Siksa akhirat itu adakah, tidak adakah? Kenapa jadi berpikir siksa? Di dunia aja sudah tersiksa. Oke, Pak Bib. Dalam Al-Quran itu ma'isatan donka, kami timpakan kepada mereka ma'isatan donka, kehidupan yang donka, sempit. Kayak papian sempit. Orang di mana-mana mudah dapat rezeki, kita sempit. Apa? Kita bisi lahan jagung, kita jual jagungnya tidak laku. Ya lah, begitu orang menjual jagungnya laku. Kita rumah di kampung apa di simpang jagung lagi berjualan jagung tidak laku. Maaf, di simpang jagung lah misalnya toh. Bahkan yang menjadi masalah adalah ragu terhadap hari kiamat. Nih, yuk kita bertobat kepada Allah, mudahan tidak seperti itu. Naudzubillah. Bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Payamutu kafiran billahi ajawal jalla jahidan. Akhirnya dia menjadi orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia muslim. Orang muslim tapi bisa ingkar. Di ujung kematiannya dia akhirnya ingkar.
Pas ketika ragu hatinya, benar-benarkah akhirat itu ada? Benar-benarkah surga itu ada? Benar-benarkah neraka itu ada? Pas mati, jahidan. Dia itu sebenarnya menentang Allah, kejar saya. Insya Allah. Aku kayak itu latihan. Yaitu jahidan la ayatihi. Dia lupa tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa yang memakirkan itu benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar itu, yang maha kuasa. Dia tidak sadar yang maha kuasa itu Allah. Kalau di rumah kita bisi orang tua rajin lah, oh berbagi jar abah yang lalah, lawan ning sana kita berbagi kelala tiap hari itu kadang-kadang. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa saat itu yang berkuasa itu abah kita. Sadarlah kita berkuasa waktu itu? Tidak. Yang kita inginkan bihiri-hiri aja lawan ning sana kita ya, lawan saudara kita ya lah. Seharusnya kita sadari yang berkuasa itu adalah ayah ki. Begitu juga dalam kehidupan ini yang berkuasa itu Allah, itu nung sadari. Nah, jangan sampai kekuasaan Allah ini hilang di hati kita nih nah. Di hati kita nih gara-gara dunia orang bersaingan terus, bersaingan Tuhan, bersaingan rasa hebat. Ya lah. Nah, kalau dipanggil Tuhan kan aja kisah Palo itu kan. Nabi SAW bersabda, inna asyadan nas ajaban yaumal qiyamah rajulun jama'allahu lahu bainad dunya wa azabil akhirah. Sungguh, ujar Nabi, begitu kerasnya siksa Allah itu kepada seseorang atau kepada setiap orang-orang tertentu. Ajaban yaumal qiyamah, dia disiksa di akhirat. Wa jama'allahu lahu, dan Allah menjamakkan, mengumpulkan siksa itu. Di dunia pun dia mendapatkan juga siksa. Siksanya apa tadi? Kesempitan dunia. Siksa kada? Siapa yang ngakon sini sempit dunia? Mau lah. Miskin, susah, kena fitnah terus, kena bala terus. Susah nggak hidup? Siksa nggak dunia tuh? Siksa. Di akhirat pulang diajab Allah. Kenapa? Ragu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jaga itu. Yuk di rumah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang membimbingku kecuali Allah. Semuanya Allah. Lakukan terus la ilaha illallah, dengungkan di jiwa kita sampai meyakini bahkan wujud alam semesta ini sebenarnya hanya diadakan. Yang ada itu hanyalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 engkau jaya Allah. Puji Allah sana'ahu, puji Allah, tinggikan Allah, 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 Allah. Dia saja, dia. Dia. Ingat loh Nabi, sholli ala sayyidina, sholli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, supaya kita tidak dijadikan fitnah seperti itu pada diri kita atau anak-anak pian. Akun anak-anak pian gitu. Ada akun enggak? Ya kah? Nggak mau jual. Yuk, ucapkan lebih dulu, engkau maha kuasa, innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau membaca wirid yang di masjid itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, benar-benar pakai hati. Ya Allah, engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Melihat burung, kuasa Allah. Ya lah, melihat apalagi katak, kuasa Allah. Melihat orang kaya naik apa Bib? Naik apa tadi Bib? Naik Alphard, kehendak kuasa Allah. Itu namanya zikir alam. Itu namanya zikir alam. Kita menyatu dengan alam ini, melihat tajalli Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tajalli itu memahami adanya sifat, gambaran, taswir kekuasaan Allah dalam hidup ini. Itu yang sering dilupakan orang. Kenapa orang berkelahi, berebut rokok, atau berebut apa? Berebut perempuan, berebut apa lagi?
Macam-macamnya? Karena lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena ada lucunya Pipe nah pakai kisah lo nah. Palu ini Pipe waktu kecil jar mamanya, Palu cita-cita Palu mau jadi polwan mah aja. Jar mamanya, polwan jangan lah jar mamanya. Kalau tidak mau jadi polwan mah jadi pramugari jalan mah aja. Jangan juga jar mamanya. Kalau tidak mau jadi pramugari, jangan nih mamanya. Kalau begitu lu jadi kayak mama aja sudah. Jadi ibu rumah tangga, jangan Paloy, kamu ini lakian lu ya. Wah, itu seperti ya kita seperti anak-anak seperti Paloy tadi. Bila kita lupa dengan Maha Penguasa, maka nih batin kita harus melihat alam semesta ini sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Razzaq ya